Day 5, Day Tour to Asahi Yamazu Shirahige Falls, Ningle Terrace, 25 December 2019. Sekarang kita sudah memasuki hari kelima dari perjalanan kita. Hari ini kita akan ikut day tour. Jadi kita tidak jalan-jalan sendiri. Kita sudah beli tour ini sebelumnya di Krook. Tour yang akan kita ikuti ini ada Winter Day Tours, di mana kita akan mengunjungi Asahi Yamazu, Shirahige Waterfalls, dan juga Ningle Terrace yang bagus buat foto-foto. Nanti kita lihat seperti apa ya. Nah, sekarang udah jam 6.30 lewat. Sekarang kita mau sarapan dulu ya. Jadi, hotel kita ini sudah include breakfast. Nah, seperti ini kira-kira sarapannya. Habis sarapan, kita langsung akan jalan ke Sapporo Tokyu Rei Hotel, yaitu tempat kita akan bertemu dengan rombongan tour. Kita harus tiba di sana jam 7.20, karena tour kita akan mulai jam 7.30. Tidak boleh terlambat atau ditinggal. Kira-kira butuh 10 menit untuk sampai ke Sapporo Tokyu Rei Hotel. Nah, sekarang kita udah di bus nih. Kita siap berangkat dengan tour guide kita. Hari ini lumayan jauh ya kita perginya ya. Nah, sekarang kita udah mulai bergerak. Kita jadi akan keluar kota dari Sapporo. Yuk kita lihat seperti apa ya perjalanannya. Sebagai orang Indonesia yang hidup di negara tropis, kami sangat takjub melihat salju ini. Begitu tebal dan banyak. Dinding kaca mobil pun segera berembun dan dingin. Keren ya? Dan karena salju ini, segalanya terlihat seperti layar hitam putih. Sekitar 1 jam perjalanan, kita sudah sampai di rest area. Rest area ini tidak ada yang jaga, jadi isinya mesin-mesin penjual minuman, baik dingin maupun hangat. Selain itu juga toilet. Ini seperti ini ya. Banyak yang singgah di sini. Sekarang sekitar jam 9 pagi. Di sini kita cuma berhenti 15 menit saja. Kemudian kita meneruskan perjalanan lagi.
on the floor. Oh, here. Left hand side, the top, you can see a box of milk like this. A box of milk. Left hand side, can you see the top? This one, yeah, can you see? 在左手边这里哈。This one. A box of milk. Bukan ini kan? Yeah, left hand side. Mana sih? Kita bingung dari tadi tour guide-nya mengatakan sesuatu yang mau dia tunjukin. Nah, kira-kira apa yang mau dia tunjukin? Ternyata itu adalah kotak susu raksasa. Nah, seperti ini. Hokkaido itu emang terkenal dengan susunya yang enak, benar-benar gurih. Tapi ngomongin yang raksasa kayak gini, di puncak juga banyak ya botol kecap raksasa. The milk, the package, they will write down 3.6, right? Okay. Ada pesawat yang langsung ke sini nih. Sekolah ada. Ini udah iPod gitu. Ayah arasi yang lain ada juga. kalau musim gini gimana? Scan sana. Kita udah sampai di perhentian pertama kita, yaitu Asahi Yamazu. Nah, ini zoo-nya belum buka tapi udah antri ya. Katanya buka jam 10.20. Gak sabar mau lihat seperti apa zoo-nya. Di sini kami cuma dikasih waktu 2 jam untuk keliling melihat binatang dan foto-foto. Karena itu kami tidak berani pergi jauh-jauh dari main gate, takut tidak bisa balik pada waktunya. Jadi kami cuma sempat melihat beberapa binatang saja yang ada di dekat main gate. Nah, berikut ini binatang yang kami lihat ya. Kami melihat atraksi pemberian makan sama beruang kutub. Seru juga sih melihat bagaimana dia berenang dengan tubuhnya yang besar itu. Di bagian tembok depannya kandang beruang kutub ternyata ada tergambar jenis-jenis beruang. Baru tahu kalau panda termasuk beruang juga. Dan ternyata beruang kutub itu termasuk yang paling besar.
Melihat kembali video ini mengingatkan saya sama film K-movie yang saya tonton beberapa waktu lalu, yaitu Secret Zoo. Ada yang udah nonton belum? Nah, sekarang kita melihat binatang lucu lainnya, yaitu anjing laut. Tadinya nggak yakin sih ini anjing laut apa singa laut ya, apa bedanya mereka ya. Ternyata menurut Google, bedanya itu kalau anjing laut itu sirip depannya lebih pendek dan tidak punya daun telinga, sedangkan singa laut bagian siripnya lebih panjang, bisa ditekuk dan berdaun telinga. Jadi ini sepertinya anjing laut. Betah loh lihat mereka berenang, lucu-lucu banget. Tapi kenapa nama bahasa Indonesianya anjing laut ya? Apakah karena mereka suka mengejar bola? Nih, ada yang lagi caper nih, tahu aja ada kita lihatin, jadi dia menunjukkan dirinya nih. Dia naik ke atas, lucu ya. Wah, saya coba siapa? Ya, Nah, makhluk lucu lainnya yang akan kita lihat adalah yang terkenal dengan Happy Feet. Katanya kita cukup beruntung hari ini bisa melihat pertunjukan walking show ini, karena tidak tiap hari ada pertunjukan ini. Jadi tergantung kondisi saljunya. Dan ternyata hari ini kondisi saljunya bagus, tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis, sehingga penguin-penguin lucu ini bisa berjalan di atas salju. Jadi mereka akan berjalan sampai ke ujung, terus akan kembali lagi ke kandangnya mereka. Ini ada satu ekor yang beda sendiri, seperti the agrida ya, tapi tetap lucu banget. Hai, 赤線中ですね。手足カメラも入れないでくださいね。Juga sempat melihat harimau yang ada di kandangnya. Tak terasa sudah waktunya kita meninggalkan tempat ini. Sambil menuju main gate, kita sambil foto-foto. Dari Asahiyamazu, kita melanjutkan perjalanan kita menuju ke Herbst Garden. Kita akan makan siang di sana. Atas diskon kan? Iya. Di sini makanan disajikan secara prasmanan. Jadi kita ambil sendiri sepuasnya.
Yang enak dan harus dicoba di sini adalah sup susu dan sup pumpkin serta saladnya. Sementara untuk daging dan seafoodnya kita tidak cocok. Kita juga sempat beli ice cream lavender, tapi rasanya biasa aja. Setelah makan siang, kita kemudian meneruskan perjalanan ke Shirahige Waterfalls. Jadi di sini kita akan melihat air terjun dari atas jembatan. Olay! Olay, olay! Play with it. Air terjun ini terlihat sangat dramatis di saat musim dingin, terlebih dengan munculnya stalaktit dari es ini. Bagus banget ya. Ini di bagian ujungnya. Sekarang kita akan mengunjungi tempat ketiga atau tempat terakhir yang akan kita kunjungi dalam tur ini. Tempat ini namanya Minglai Terrace. Tempat ini seperti kampung kecil yang berisi rumah-rumah kecil yang menjual souvenir. Tempatnya sangat instagramable. Bagus banget buat foto-foto. Sayangnya, pas kita sampai, tempat ini sangat ramai. Jadi susah sekali bergerak, apalagi untuk mengambil foto yang bagus. Dan lagian waktu yang dikasih oleh tur ini sangat sebentar, tidak sampai setengah jam. Dikurangi lagi waktu ke toilet. Jadinya kita kurang puas di sini karena kurang lama, kurang bisa mengambil foto. Tapi kita lihat ya seperti apa. Rasanya kayak kemarin rame. Hah? Rame. 杀手都在12经里是吧？这边走，到这边。
kan bisa jam 7. Sekarang kita sudah di bus kembali dalam perjalanan kembali ke kota Sapporo. Jam 7 lewat, kita sudah sampai kembali di Sapporo. Tadinya kita berpikir mau bermain ke Sapporo TV Tower. Kita pikir ada yang turun di sana. Ternyata kita langsung diantar kembali ke Hotel Tokyo Ray, tempat tadi pagi kita bertemu. Akhirnya kita tidak jadi ke Sapporo TV Tower, tapi kita memutuskan untuk ke Tanuki Koji yang tidak terlalu jauh dari Hotel Tokyo Ray. Jadi kita berjalan kaki ke daerah Tanuki Koji. Tanuki Koji ini adalah tempat shopping arcade, mirip-mirip dengan pasar baru lah. Nah, di sini banyak sekali menjual kosmetik-kosmetik yang banyak di Just Tip, atau makanan-makanan cemilan juga ada di situ. Banyak sekali tokonya. Selain itu juga banyak restoran-restoran di sini. Jadi buat yang suka shopping pasti senang di sini. Saat kita sampai di Sapporo, lagi turun hujan salju, anginnya juga lumayan kencang. Jadi ini kondisinya dingin banget, dimana suhu juga in the minus ya. Tapi kita tetap berjalan sih untuk ke Tanuki Koji. Mau sampai. Ini semua. Semua. Rambutmu. Tanuki Koji. Mana aja? Turn left. Nah, kita sudah hampir sampai nih di Tanuki Koji. Di depan itu sudah Tanuki Koji ya. Di sini kita sempat melihat-lihat beberapa toko, mencari-cari barang yang kita memerlukan. Nah, itu yang ditawarin Juga tadi ada diskon. beberapa titipan. Kayaknya. Dan kita juga mencari makan di sini. Akhirnya kita makan Yoshinoya Tanuki Koji. Walaupun sebelumnya kita harus antri lumayan lama ya. Kita makan ini sudah jam 9 malam lewat. Setelah selesai makan, kita memutuskan untuk kembali ke hotel. Kita akan naik Sapporo Shigen atau tram untuk kembali ke hotel. Sekarang kita ada di halte Tanuki Koji.
untuk menunggu tram yang akan membawa kita kembali ke hotel. Mungkin seharusnya halte Transjakarta seperti ini saja ya. Simple, tidak perlu naik turun tangga, hanya memanjang di pinggir jalan, di kiri kanan. Bisa dilakukan dengan memanfaatkan halte yang sudah ada, tinggal dirapiin. Dan naik tram ini, kita naiknya dari pintu tengah, turunnya di pintu depan, dan bayarnya di pintu depan nanti pas kita mau turun. Bisa bayar pakai kartu ataupun pakai cash. Langsung dimasukin ke dalam kotaknya, ada penukaran duitnya kalau uang kita nggak pas. Gue pikir nih yang double. Sekarang tramnya udah sampai nih. Yuk kita naik. Tram ini bergerak melingkari kota Sapporo. Dia ada 2 jalur yang berlawanan arah. Jadi kita tinggal pilih mau naik jalur yang mana. Keduanya melayani rute yang sama. Cuman kita lihat aja, kita lebih dekat ke halte yang mana, kita pilih naik dari halte yang tentunya lebih dekat arahnya ke tempat tujuan kita. Sekali naik 200 yen. Sekarang kita sudah kembali ke hotel. Sudah waktunya beres-beres dan istirahat. Kemudian kita ingat bahwa kita masih punya puding di kulkas yang sudah kita beli kemarin. Akhirnya kita makan puding dulu sebelum tidur. Demikian video kali ini. Semoga kalian menikmati perjalanan kami hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Video berikutnya. Di hari ke-6 ini, kita akan mengunjungi beberapa tempat di Sapporo. Jangan sampai ketinggalan ya.